cerita sama Kak Furi. Kak Furi lagi pengen banget dapet cerita tentang orang-orang yang dulu pernah tinggal di kampung Vietnam. Kalau didengar kan ceritanya serem ya. Padahal menurut mereka tuh di sini tuh dulunya indah. Bener nggak sih di sini indah? Indah? Oh, ini siapa? Jasmine. Oh, ini Yasmin. Yasmin tuh salah satu. Jasmine. Jasmine. Oh, Pengucapannya. Jasmine bukan Yasmin ya. Oke. Jasmine cantik banget. Kenapa Jasmine seneng banget tinggal di kampung Vietnam? Bagus. Bagus. Orang Indonesia baik yang di sini ngurus. Baik. Tapi ya kita dipaksa diusir pindah. Oh, diusir-usir pindah. Tapi kamu mau apa enggak? Enggak. Kamu meninggalnya bareng sama Huang Li apa beda? Hmm. Enggak. Oh, kamu masih lama tinggal di sini setelah dia meninggal. Kamu suka ketemu sama Huang Li sekarang setelah meninggal berdua? Oh, enggak. Jadi mereka suka ketemu pada saat masih hidup. Jadi belum tentu yang dulu waktu hidupnya bersahabat, sering ngobrol bareng keluarga, pas meninggalnya ketemu gitu. Jadi belum tentu ya, belum tentu banyak arwah yang tersesat gitu, nggak bisa nemuin orang yang mereka sayangi dan cintai semasa hidup gitu. Jasmine, apa yang pengen Jasmine sampaikan? Karena Jasmine kan udah nungguin Kak Furi, tapi setelah ada Asyaf kan Jasmine langsung berubah haluan jadi nungguin Kak Asyaf gitu. Apa yang pengen disampaikan sama Kak Asyaf? Harus jadi manusia yang baik Siapa? semuanya. Oh, semuanya harus jadi manusia yang baik. Terus? Kalau misalnya lu di sini mau dibangun, bikin doa-doa yang banyak. Oke. Kalau di sini mau dibangun harus doa yang banyak karena kenapa harus doa banyak? Seram katanya ya. Yeah, I'm scared. Iya, I'm scared this place. dia takut katanya sama tempat di sini gitu. Jadi tempat di sini seram ya karena banyak jin, banyak arwah yang mengganggu. Oke, terus apa lagi? Jasmine masih tetap pengen tinggal di sini meskipun nanti tempat ini udah jadi perumahan misalnya. Masih banyak hal yang indah aku bersama keluargaku. Oh, jadi dulu dia sama keluarganya di sini. Jadi kenangannya dia indah. Dia nggak terlalu kehilangan keluarga. Dan orang Indonesia waktu itu baik ya, yang ngurus di sini. Very nice. Oke. Tapi mereka tiba-tiba jadi jahat. Aku ya jadi jahat. Tiba-tiba mereka jadi jahat katanya karena meminta semua pengungsi di sini untuk pindah gitu. Jadi banyak sekali arwah yang nggak seneng gitu dengan mereka yang ada di sini karena mereka merasa bahwa dulu mereka dipaksa untuk pergi gitu. Padahal sebenarnya sekarang orang-orangnya udah berubah, udah bukan orang-orang yang dulu lagi gitu. Oke, kenapa kamu senang rambutnya diikat dua? Aku selalu diikat doang sama ibu. Oh, sama ibu ya. Dia salah satu arwah yang cantik, lucu ya. Jadi ada kehidupan yang indah ternyata di balik cerita seram yang terjadi di kampung Vietnam ya. Kalau kita baca di Google ceritanya serem-serem, nggak ada yang nggak serem. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Banyak sekarang yang tinggal di sini pun tidak merasa terganggu gitu. Tetapi memang banyak sekali spirit yang dulunya mengungsi di sini dan masih berkeliaran gitu, masih gentayangan. Kamu nggak pengen pulang gitu ke Tuhan? Masih pengen tetap di sini? Tapi kan di sini banyak yang jahat tuh, tadi yang di pohon jahat. Dia nggak ngejahatin kamu? Tidak. Jadi tidak mengganggu ternyata. Yang di atas pohon tadi cuman mengganggu Lisa dan yang lain mungkin banyak. Terkecuali Jasmine.
Oke Jasmine, udah seneng, udah cerita sama Kak Asaf, dari tadi udah ngeliatin Kak Asaf terus. Kenapa kamu seneng sama Kak Asaf? Diam. Oh Kak Asaf diem gitu. Kalau sama Kak Freddy nggak seneng? Nggak, kenapa? Seram. Seram. Ya. Seram. Sama Kak Ama? Nah, Oh enggak, dia seneng sama Kak Asaf. Dia seneng yang diam, yang cool gitu ya. diam. Diam, oh, oke. Oh jadi Kak Furi diam nih. Kak Furi diam apa ngomong? Bicara. Oh bicara, iya oke. Oke Jasmine, ada lagi yang mau disampaikan? Harus sayang sama keluarganya kalian. Salam. Harus sayang sama keluarganya kalian. Oke, harus sayang sama keluarganya kalian karena Jasmine sampai dengan saat ini masih sangat menyayangi keluarganya dan sayang juga sama kampung ini gitu ya. Nggak ada permintaan yang lain? Jasmine mau keluar sendiri apa mau dibantu? Sendiri aja. Sendiri aja. Oke, Fred, pegangin. Ya, terima kasih Jasmine. Ya. Kita sudah cukup happy, sudah cukup bahagia. Jasmine, kenapa saya pengen banget komunikasi sama Jasmine, sama Huang Li, karena pada saat pertama kali saya mendengar tentang kampung Vietnam, yang muncul di dalam benak saya adalah ada dua spirit yang ingin berkomunikasi. Dan ini karena ketiga kali saya datang, sebelumnya saya udah pernah datang, saya selalu keep cerita itu untuk diri saya sendiri. One day saya akan ceritain mereka di YouTube channel saya gitu, dan alhamdulillah Yasmin sudah bisa medium ya, meskipun Huang Li nggak bisa medium, tapi dia sudah cukup happy karena tadi sudah diceritakan bahwa kenapa dia bunuh diri itu adalah salah satu bentuk solidaritas dan kecintaan dia terhadap pengungsi-pengungsi yang tidak ingin pindah dari sini. Oke, ini udah belum sih? Kita udahan belum? Oke, itu sama Gerald. Ini adalah perjalanan kita ya, seharian di kampung Vietnam. Coba kita mulai dari Freddy, karena Freddy ini belum medium. Saya minta pendapatnya dari kacamata orang yang normal. Gimana tentang kampung Vietnam ini? Kalau malam ya, sebenarnya kalau siang memang banyak yang bangunan-bangunan yang udah dirobohkan gitu kan. Ya kalau orang normal ya sebenarnya serem aja gitu. Apalagi malam kayak gini kan. Kalau merinding udah pasti ada. Merinding ya. Oke, Asyaf, dari tadi siang sampai sekarang. Dari awal turun dari mobil itu, yang aku rasain dulu pusing banget, pusing kayak kepala itu bener-bener kayak muter terus panas segala macam gitu. Terus pas saya coba untuk ngelihat lebih dalam lagi, ternyata di sini memang kebanyakan adalah kaum jin atau makhluk-makhluk yang mungkin bukan arwah gitu kan, yang saya lihat ya pribadi gitu. Dan makanya juga tadi pas masuk pun saya langsung lihat kayak ada kayak segede-gede gini nih, itu gitu kayak Casper. Kayak Casper. Cuman banyak Kak gitu. Okay. Cuman kayak manusia gitu, ada kakinya segala macam, tangannya. Cuman bentuknya ya gitu bulat kayak Casper gitu loh. Iya, kalau saya mikirnya itu alien. Ama. Gitu sih. Ama sih kebetulan kesini yang kedua kali Kak. Iya. Emang yang pertama Ama kesini itu nggak jadi medium, cuma ada beberapa yang masuk, ke satunya nenek yang tadi. Gitu. Jadi dari awal datang kesini itu emang karena medannya udah tahu. Cuma nggak tahu kenapa setiap energinya yang kuat kayak tadi yang pertama di sana, tiba-tiba banyak apa ya, bayangan-bayangan yang masuk kayak menceritakan sosok, oh ini minta permen kayak ada anak kecil gitu. Oh ini bahkan barusan aja setelah nenek yang masuk, Amang ngeliat ada perempuan yang masuk ke sumur. Oh, perempuan yang masuk ke sumur ya. Dan dia ngerangkak. Iya, kayak film The Ring ya. Iya. Rambutnya panjang itu. Rambutnya sih serem panjang. banget nih, luar biasa energinya. Oke, tapi yang The Ring itu
itu Nyai yang tadi masuk ke siapa? Asyaf waktu pertama gitu. Cuman ya tadi mungkin Nyai sebenarnya masih pengen ngobrol tapi udah keburu ke distract gitu. Cuman Nyai itu sebenarnya baik ya. Tapi mungkin dia meninggalnya bunuh Ditinggal diri sama atau keluarga, apa. iya dia. Iya, jadi agak serem gitu ya. Oke, dari sekian arwah yang masuk paling kasihan sedih tuh sama siapa, Saf? Kalau aku sih Jasmine. Jasmine karena itu dia kayak bener-bener yang sayang banget sama keluarganya dan feel-nya dapat sih gitu kan. Feel-nya dapat banget. Dia bener-bener yang gimana sih Kak, sayang sama keluarga. iya. Ya itu deh. Ya saya ngerasain apa yang dia rasain aja sih gitu. Oke. Dapatnya di situ. Kalau Ama kayaknya dari tadi nggak kemasukan yang sedih-sedih, Mak. Ya, jadi dia kemasukannya yang saya yang hebat kayak gitu ya. Yang paling nyebelin tuh yang mana? Yang keluarnya paling nyebelin masuknya? Yang di sini nih Kak. Ama badan Yang- tuh kayak nggak punya darah, bener-bener kesemutan dari semua kesemutan. Oh, yang di sini Iya, pohon. yang pohon itu. Oh, iya, yang, iya. yang terakhir Yang ya. Lisa. Bukan justru. Iya, setelah Lisa Iya, setelah dia Lisa, masuk. gitu. Oh, oke. Kesemutan semuanya udah. Genderuwo gitu. Tapi kalau yang nenek tadi Yang tadi sih masih aman. masih aman ya. Tadi sebenarnya nenek-neneknya itu ya, teman-teman masih pengen cerita. Tapi sebenarnya ceritanya ya udah muter-muter di situ. Jadi ya udah kita doain. Jadi intinya dari semua ini adalah lakukan proses observasi tanpa mengganggu mereka yang ingin kita observasi. Itu sebabnya saya selalu melakukan proses izin, nyalain dupa. Jadi jangan salah pengertian kalau nyalain dupa seolah-olah kita mau ritual, mau meminta supaya banyak uang atau kaya, enggak. Ya, karena pada intinya kita datang ke sebuah tempat, kita ingin berkomunikasi ya kita harus minta izin. Nah, terus kalau ada anak-anak di sini minta permen ya masa iya kita cuekin kan, pasti kita kasih gitu. Ya kalau misalnya kalian datang ke sebuah tempat yang angker atau yang baru kalian datangi, meskipun kalian tidak bisa melihat, "Bo ya permisi, maaf saya datang ke sini hanya untuk urusan pekerjaan atau apa." Jadi aman perjalanan yang nggak bakalan pusing, pundak berat atau apa. Jangan banyak pikiran, jangan apa namanya emosional kayak gitu juga sih, ya. Oh ya, satu lagi pertanyaan. Di saat kita bacain doa, sebenarnya sebagai medium energi apa sih yang dirasakan sampai si spirit itu, si jin itu langsung keluar? Kalau Ama pribadi kayak ada yang narik gitu Kak. Oke, ada yang Kayak narik. kita ngulet gimana sih gitu. Oh iya. Gitu, cara keluarnya itu. Oke, kalau Asyaf, Kalau aku sih kalau misalnya didoain kayak gitu ya, yang aku rasain tuh dia sejuk. si Badan arwah aku sejuk, Si badan arwah aku ya? sejuk. Jadi Oh, mungkin oke. dia ngerasa kayak panas. this is not good. Oke. Jadi kayak dia langsung buru-buru Keluar. untuk keluar. Oh, oke. Langsung kayak adem banget kalau udah ada kayak Adem dengerin banget. baca-baca itu kayak adem banget. Oke, kayak gitu ya. Jadi kenapa orang harus doa? Orang tua kan pasti sering mengingatkan untuk doa. Ya itu tadi. Jadi jiwa kita sejuk, adem sehingga mereka yang berenergi negatif akan keluar. Tapi kalau arwah-arwah ini mereka tidak berenergi negatif, justru mereka kadang minta kita untuk doain supaya langkahnya mereka itu tenang. Karena kita nggak pernah tahu seperti apa sulitnya gitu untuk hidup di alam yang gentayangan dan belum rest in peace kayak gitu. Ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan cukup bisa memberi sedikit pengetahuan yang berbeda. Kalau di YouTube-nya kita memang nggak ada atraksi yang fenomenal banget gitu kayak tiba-tiba ada suara bom atau apa, enggak. Karena sepanjang proses observasi yang kita jalankan dengan penuh kesopanan dan tata krama, biasanya memang mereka mau berkomunikasi aja gitu. Dan mudah-mudahan kita tim dimensi lain gitu dan juga semua kru selalu dilindungi gitu, karena kita juga permisi dan pada saat pulang pun kita minta semuanya untuk tidak ngikut, tidak ganggu kayak gitu, karena proses obrol kita udah selesai gitu, kayak tamu ya udah ya kita pulang kayak gitu aja sih. Oke, ada lagi tambahannya? Nggak ada. Oke,
Jangan lupa buat like, subscribe, share, dan juga komen ya di YouTube channel Furi Harun. Jadi komennya yang asik lah, yang beda dari yang lain ya. Bukan berarti harus ngebagus-bagusin, enggak. Kalau memang ada kritikan, saran yang membangun, silahkan kita tunggu. Mudah-mudahan tayangannya bisa semakin digemari dan dinikmati oleh kalian semuanya ya. Sampai ketemu lagi di episode Dimensi Lain selanjutnya bersama saya Furi Harun. Dan saya Ahmad Gerald. Dan saya Chef. Saya Freddy. Oke, kita ketemu lagi next time. Nah, Yasmin itu suaminya itu kerjanya di Australia. Mungkin semacam kayak apa namanya? Macam kayak apa? Jadi utusan dari negaranya lah, jadi Oh, sebagai duta apa, besar duta, gitu. macam- tapi bukan dutanya. Oh, bukan. Oke, Bukan, oke. nah, itu. Mendengar ada gejolak di Vietnam tahun itu, Mm-mm. nah, dia mencari itu keluarganya. Di Vietnam sudah nggak ada, ketemu di Batam. Oh, ketemu di Ketemu Batam. Jadi nenek ini sama Yasmin ini sama Mm. anaknya 3 itu, karena dia dipindahkan ke Indonesia, Mm-mm. ke suaminya itu, Mm-mm. Indonesia akhirnya diborong lah ke sini. Gitu. Oh. Ditaruhnya sini, nggak ada tempat kan? Iya. Ya nggak ada tempat, ditaruhnya sini. Mm-mm. Tapi tahun itu kalau tidak salah saya baru diangkat jadi pegawai tahun 84. Mungkin Tahun 84. 85-an mungkin. Oke. Nah, lama kemudian saya diangkat jadi pegawai kan ada dia datang itu. Posisi sebelumnya kan Iya. orang Vietnam sebelumnya kan 81 udah pergi tuh. Mm-mm. Nah, sekitar tahun Jadi 85. setelah itu masih ada ya? Masih ada lagi pendatang Oh. itu. Nah, saya gini Mbak, maksudnya apa betul Yasmin yang ada di sini? Beliau masih hidup apa tidak? Karena waktu dia datang sini masih muda Mbak, masih sekitar anaknya itu SMP kalau nggak salah itu. Dia SMP Kalau- sekolah di sini, bersekolah sini. Sekolah di sini kalau tadi kita panggil iya yang itu. Sekitar Iya. 30-an. Cuman berapa dia udah meninggal. sekarang ini. Iya. Nah, tapi betul yang di sini bukan Mbak ini? Betul. Dia kenal sama Bapak katanya. Bapak juga salah satu orang yang baik di sini. Jadi ceritanya connecting tapi ke blog. Dia nggak, ternyata itu ya alasannya Jasmine bilang tadi sama Asyaf apa, dia kangen dan cinta keluarga. Mungkin karena dia terpisah gitu ya. Iya, waktu itu memang terpisah dari si suaminya itu. Nah, tapi kalau waktu di sini kumpul kembali keluarga itu. Oh. 6 orang itu. Jadi dari nenek, suaminya namanya Dong siapa lupa saya suaminya itu. Anaknya itu yang gede namanya Krishna. Namanya wayang-wayang semua. Sinta, terus satu lagi siapa lupa saya. Terus yang namanya orang wayang-wayang Pendawa gitulah. Lupa Oke. saya. Iya katanya Yasmin, Yasmin dia. yang dia pernah tinggal sini. Iya, tapi dia orangnya baik kan, putih. Baik, putih, Iya. baik. Oke. Ya jadi nyambung ke spirit yang tadi, kita juga nggak tahu kenapa Yasmin masih betah tinggal di sini ya. Gitu, mungkin dia merasa bahwa di tempat ini dulu dia pernah bareng sama keluarganya atau gimana ya Pak ya. Iya. Tapi dari yang lain tadi kita ceritain tuh si nenek yang jahat, yang galak gimana? Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Saya kenalnya keluarga itu kan mereka kita hidup bermasyarakat sama Iya. dia. Bermain setelah dia bisa bahasa Indonesia, dia belajar dengan cepat itu. Mhm. Tadinya kan pakai bahasa Vietnam, dia belajar cepat bahasa Indonesia, ada 2-3. Ya main bareng kita bersosialisasi dengan pakai bahasa di sini. Iya, tapi kalau sama Bapak Huang Li, Bapak nggak kenal? Saya kenal sama suaminya, kenal ngobrol bareng sering-sering itu. Eh, Ngopi-ngopi bareng biasa itu. Bapak Huang Li? Namanya Dong gitu. Oh, bukan bukan. Oh, ini yang ini ini yang beda, Huang Li yang tadi. Oh, beda, enggak. beda lagi. Saya nggak tahu itu. Oh enggak, mungkin itu Iya. sebelum Yasmin kali ya. Iya. Iya. Iya, sih. Sebelum Bapak tinggal di sini maksudnya Tapi mungkin. positif ya, bener ya ini yang Positif. Yasmin tadi yang pernah tinggal di sini gitu. Iya, dia ada tai lalatnya di sini di pipi sebelah kanan. Bapak masih ingat dia punya tai lalat di sebelah Iya, kanan? sepertinya begitu. Sepertinya Iya. begitu. Dia pernah Oke. mengatakan saya karena saya cari rumput-rumput itu kan untuk menyembuhin neneknya yang sakit asma. Dia kan sakit asma juga neneknya itu. Mm-mm. Nah, terus saya punya teman namanya Purwanto itu juga lagi sakit. Lagi sakit nyari rumput, namanya rumput telapak kuda. Iya. Nah, saya bentuknya sekarang udah model kayak apa itu. Ya cari-cari itu. Saya bantu nyari rumputnya model gini, nyari-nyari terus
ditegur sama Yasmin itu. Ini rumput untuk apa gitu. Iya. Katanya, mau untuk obat asma. Oh, nggak bisa, asma itu pasti mati katanya ngomong gitu. Nenek ibu saya itu mati karena asma gitu, padahal ibunya matinya juga di sini. Oh, oke. Mungkin karena ibunya meninggal di sini jadi dia masih terconnecting di sini ya, Pak ya. Iya. Oke, jadi ada yang kenal sama Yasmin semasa hidup ternyata Bapak. Saya pikir Bapak kesininya zaman sekarang. Ternyata Bapak udah ada di sini dari zaman dulu. Tahun Ya. 81 saya ke sini. Pantesan yang di sini nggak berani gangguin karena mungkin udah semasa hidupnya pun udah kenal sama Bapak, udah temenan gitu. Oke Bapak, terima kasih ya. Mohon maaf ini kita udah gangguin tempatnya. Cuman penasaran aja, betul Penasaran. asma dia apa bukan begitu. Iya, dia bilang ya bener. Dia ada tai lalatnya di pipinya. Dia datang ke kita dengan posisi rambutnya diikat dua gitu, dikepang. Kayak gitu putih, cantik lah. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, Oke, Mbak. sampai ketemu lagi. Waduh, Sukses ini terus. tadi di shoot ya. Iya, di shoot lah. Makasih Pak.